Sehat ya, Pak. Makasih ya, makasih ya. Oke. Kleru gimana? Demen batuke kena. Batuke kena AC katanya. Oh, mundane to. Ya Mas kene, Mas. Mudah-mudah terus sih. Siapa lagi, Mas? Tahu. Oh, 35 ya. Kademen. Ya. Oh, di dalam sana. Sudah dipulangkan semua, sekarang kondisinya kosong. Oh, oke. Kalau Bapak berkenan bisa masuk, Oh, kita iya. sudah laksanakan prosedur disinfeksi. So- Itu yang dijawab oleh iya. penanggung jawabnya. Jadi kemarin yang sudah masuk siapa? Yang sempat masuk? Ada 3 orang gitu. Ya, ada 8 orang. Akhirnya ODP. Oh, DP. ODP kita Dari mana dia? Area Boyolali, Wonosegoro. Ada sini Mojosongo dan Bukan, dia masuk dari luar kota. Mboten. Enggak. Mboten. Rujukan dari Rujukan dari Puskesmas, dari rumah Oh, dirujuk. Ya, jadi puskesmas atau vaskes lain fungsinya sebagai triase atau screener. Kalau mereka menangkap kasus, dikirim ke sini. Oke, Jadi- dari desa ya. Jadi ada orang sambat-sambat mengeluh di desa gitu. Nggih, kalau di puskesmas, kalau mereka masuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, di screening, masuk kriteria ODP atau PDP, dia dikirim ke sini. Kriteria ODP-nya apa? Sesuai kriteria Kemenkes yang terakhir itu, Pak. Ada ILI, influenza likeness, batuk, demam, nyeri telan. Oh, jadi dia awalnya sudah sambat-sambat itu di puskesmas. Oke, ya. Nanti di screener ada Lewat kontak. masuk kriteria ODP atau PDP dikirim ke sini. Oke. Jadi kalau rumah sakit sementara ini kalau kita RSD settingnya pasien-pasien ringan sampai sedang. Kalau yang membutuhkan high care, yang intensif, yang berat tetap di rumah sakit rujukan klinik kedua. Oke. Seperti yang kemarin ditunjuk. Jadi kemarin sempat berapa hari di sini mereka? Variasi ada yang 2 hari, 3 3 hari kita sudah evaluasi baik. Sudah baik. Bisa baik Pulang. dipulangkan untuk isolasi Isolasi mandiri sendiri di rumah. Mandiri di rumah. Ya. Oh, untuk iya. mengurangi beban rumah sakit. Hari saya pulangkan kemarin. 3 hari ya. Iya. Dari wilayah Wonosegoro, ada yang Juwangi, Karanggede, Taman Sari. Ya. Tapi semua dari Boyolali, nggak ada yang dari luar kota. Dari Boyolali biasanya ada kontak erat dengan mungkin pendatang ataupun anaknya yang dari luar kota masuk. Nah, kita ada kontak erat, kita curigai ada gejala, langsung bisa dikirim di sini. Ya, ya. Ada nggak yang dari luar kota? Ada satu betul. Dari Ada Tulung. satu. Dari Tulung. Dari Tulung. Dari Tulung. Kerjanya di wilayah Boyolali, tapi rumahnya Tulung Klaten. Kemarin kita antar sampai ke rumah. Kalau sini PDP-nya sudah ada. Sudah. Berapa? Hari ini yang masih dipantau 6. 6 ya? Iya. Di rumah sakit mana? Ada di Rumah Sakit Mandalaran 3, tapi itu hasil tesnya semua sudah negatif. Oke. Kemudian yang 2 di Solo, terus yang 1 di Aryo Wirawan Salatiga. Salatiga? Iya, Oh. Salatiga. Rumah sakit Paru. Oh, yang di Paru ya? Iya Bapak, kecuali kalau alat-alat high care yang butuh ICU, butuh ada komorbid yang membutuhkan banyak ahli dan alat-alat berat, tetap kita bawa ke rumah sakit. Di sini ke rumah sakit nggak sampai setengah kilo dan aksesnya pun dari jalan langsung ke ICU-nya, bukan Oh, muter. langsung. Iya. Sudah ada rute yang Iya, dibuat ya? nggak. Jadi ICU kita di pinggir jalan langsung masuk ke sana. Oke. Jadi di Boyolali itu untuk penanganan COVID itu memang disiapkan 2 lokasi. Kalau yang ini yang rumah sakit darurat khusus untuk ODP ringan dan sedang. Untuk PDP ringan dan sedang. Kalau untuk PDP berat itu disiapkan di Rumah Sakit Mandalaran yang merupakan rujukan lini 2. Dan di sana juga ada ruang khusus namanya ruang Brotowali. Ini penanggung jawabnya Dokter Mega. Kalau yang di sini penanggung jawabnya Dokter Nugroho. Oke. Dua-duanya spesialis paru di Boyolali. Oke, iya. Ya. Sanitisator yang UV itu yang belum kita pikirkan kemarin, Oh, Pak iya. Ganjar. Iya. Anu, APD masih cukup ya semua? APD sementara sampai operasional 2 minggu. 2 minggu cukup. Oh, 2 minggu masih cukup. Iya. Iya. Barangkali kalau mau lihat di dalam, Ya. tapi tidak boleh semua ya. Ya. Wartawan, Dokter jaga tidak hanya jaga pasien ya, Anda harus jaga kesehatan diri. Siap.
Sudah disiapin susu tuh. Susu anakku rasa nganggo rumah sakit mesti ngombe susu apa ya. Sehat. Amin. Ya. Oke. Ini dokter semua? Dokter, para medis, radiographer. Oke. Ini radiologi. Ini ada radiologinya, kondisinya darurat. Yang buat pakai triplek. Suasana kedaruratannya dibuat dan ini betul-betul siap. Berapa kamar kira-kira? Kita ada 18 kamar. 18 ya. Lantai 1. Di lantai 1. Yang lain-lain udah dipakai ya. Sementara kita bisa lantai 1. Rekam mediknya online, jadi meminimalkan penggunaan kertas. Tidak usah bertemu ya. Iya. Oh yang sini apa? Ini Jadi memang betul-betul terisolasi apa? Oh jadi kemarin kita bisa dulu ini ya? isolasi, iya. Cuma tertutup, jadi pasien di ruang ini tidak bisa kontak ke luar juga. Iya. Dan di sini apa ini? Ini ruang untuk jaga. Antar roomnya jaga. Oh, iya. Jadi mau masuk pun harus lewat Lewat bagian sana belakang ya? dulu. Oh. Nah, petugas masuk dari pintu sana. Jadi baru masuk pakai APD. Terus ini roomnya? Roomnya. Roomnya di pertama ada 2 bed, 1 kamarnya. Jadi usulnya Rusunawa kita tinggal pakai saja. Ada wifi juga, jadi pasien nggak perlu TV, pakai handphone, pakai wifi sudah cukup. Oke, cukup ini ya? Iya. Oh, wifi sudah ada. Ini sampah yang aneh ya, khusus. Ya. Sudah anu ya, untuk kedaruratan Ya, sudah ini lengkap kamar ya? mandi bisa 2 kanan kiri. Satunya shower, Pak. Shower, 1 untuk kamar mandi biasa. Ini 2 tempat, jadi misalnya overload ini bisa 2 pasien. Oh iya. Kalau untuk keamanan juga ada dibantu dari TNI dan Polri. Jadi di sini pasien tidak ditunggu. Jadi yang nunggu biar di rumah, kita kerja di sini. Ya, pokoknya semua dihandle oleh profesional ya? Iya. Oke. Di karantina betul Pak kalau masuk sini. Ya? Ini ruangan. Iya, jadi sekarang saya lagi di Boyolali. Ini Rusunawa ya Pak ya? Iya, Rusunawa. Rusunawa, Dinkes dari Kesehatan, Dr. Nugroho yang ngurusi atau bertanggung jawab di tempat ini. Jadi kalau kita sebut apa ini? Rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat yang ada di Boyolali untuk penanganan COVID-19. Jadi ini Rusunawa disulap menjadi rumah sakit darurat dan ini kesiapsiagaan yang ditunjukkan oleh Pemkab Boyolali. Kemarin sudah berapa yang dirawat pasien di Yang sini? dirawat dokter? di sini sudah 3 pasien yang datang 8, tapi yang lainnya kita bisa rawat jalan. Oh, Kita sudah juga rawat terima jalan. screening di sini. Jadi pasien yang misalnya datang sendiri pun kita lakukan screening, pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Kalau ternyata nggak ada kelainan, baik rawat jalan, edukasi, isolasi mandiri. Dan sekarang mereka isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah diberi belangko bahwa isolasi mandiri dan petunjuk isolasi mandiri sudah disiapkan. Terus cara ngontrol mereka yang isolasi Isolasi mandiri? mandiri, jadi kita Puskesmas. kerjasama dengan dinas kesehatan. Oh, puskesmas. Iya. Sudah langsung Ada kita tim surveillance-nya. tim surveillance-nya. Oh, jadi puskesmas langsung menjadi tim surveillance. Iya. Dan biasanya kontaknya pakai Sudah pakai- gadget ya? Iya, sudah Oke. siap. Kapasitas ruangan berapa, Pak? Ada berapa kapasitas ruangan yang disiapkan di sini? 18 ruangan 18. bisa isi 2 bed satu ruangannya. Jadi 36 bed. 36 bed. Iya, Ini baru lantai 1 tok. lantai 1 nggih. Jadi kalau kondisi darurat masih ada bisa ke atas, tapi mudah-mudahan Semoga tidak. yang segini cukup. Kemudian kriteria pasien yang masuk di sini ada kriteria Ah, khusus. monggo, kriterianya gimana? Monggo, dokter. Sesuai dengan pedoman, rumah sakit darurat itu menerima umur 15 sampai 60 tahun. 15 sampai 60. Itu pun gejala ringan sampai sedang. ODP ringan sampai sedang. Yang layak dirawat, kalau tidak perlu dirawat ya kita tidak rawat, kita pulangkan. Ini isolasi mandiri. Kemudian pasien yang di luar itu kemudian ada komorbid, misalkan diabetes, sakit jantung, sakit liver, kemudian apalagi yang sudah kondisinya gawat, hamil termasuk itu, kita bawa ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan oleh aturan ini, keputusan gubernur yang waktu itu seperti itu. Jadi di sini konsep kita begini Bapak, ada perkiraan lonjakan kasus nanti di akhir April, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah ini namanya kalau di ilmu epidemiologi namanya source capacity, karena ada lonjakan kapasitas yang tinggi.
Kalau itu dititipkan di rumah sakit saja yang rujukan itu, belum tentu kita mampu. Karena rumah sakit itu hari-hariannya sudah penuh dengan pasien-pasien yang lain. Artinya kita harus menyiapkan rumah sakit yang lain sebagai source hospital yang seperti sekarang ini. Ini yang sedang berjalan. Mudah-mudahan lonjakan tidak terjadi karena ada intervensi pemerintah dalam bentuk lockdown dan lain-lain itu. Sementara pasien-pasien non-COVID tetap terlayani dengan baik di rumah sakit yang sudah ada, jadi tidak terganggu oleh pasien-pasien COVID yang saat ini. Seperti itu. Ini kan tanggap darurat di kabupaten. Tapi yang dipakai bukan Rusunawa, rumah sakit baru. Terus kemudian di Brebes juga ada, sekarang lagi ongoing proses juga rumah sakit baru. Nah, karena di sini tempat ini belum dipakai, maka disulap sama mereka. Sebenarnya ini cara yang bisa kita siapkan dengan urut-urutan. Kalau rumah sakit nggak cukup, mungkin ada rumah sakit baru, kita percepat. Kalau rumah sakit baru enggak, ada Rusunawa, bisa kita percepat. Kalau enggak, kita bisa pakai umpama kayak asrama haji. Kalau enggak, kita bisa sulap hotel kita menjadi rumah sakit. Kalau itu tidak, ada tempat-tempat diklat, gedung-gedung yang banyak kamarnya. Kalau enggak, itu kita bisa pakai stadion, ya. Kalau itu enggak, bisa pakai tenda. Jadi itu sampai last resort-nya kita siapkan. Nah, itu perencanaan yang berurutan. Seandainya terjadi outbreak atau kemudian grafiknya naik terus-menerus. Mudah-mudahan tidak sih. Dengan tadi disampaikan Pak Dokter itu, kita mesti mengintervensi untuk melandaikan grafik tadi itu. Ini yang tindakan-tindakan yang memang diperlukan oleh setiap kabupaten kota untuk berjaga-jaga. Makasih ya semua ya.